Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami nikmati anugerah-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah habis rahmat-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan, untuk kami memahami dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma 13 ayat 13 dan 14. Tertulis demikian. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara dikasih Tuhan, selama masa pandemi, baju hazmat menjadi pemandangan yang sering terlihat di berbagai media. Baju hazmat di Indonesia disebut dengan baju APD atau alat pelindung diri. Tapi banyak orang yang salah menyebut baju hazmat menjadi baju asmat. Huruf H-nya hilang. Padahal asmat adalah nama salah satu suku yang terbesar di Papua. Baju hazmat dipakai untuk melindungi diri dari kontaminasi virus yang mungkin bertebaran di udara. Para dokter dan tenaga medis harus memakainya dan tidak dibolehkan untuk melepaskan sampai waktu tugasnya berakhir demi untuk keamanan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang baju hazmat atau baju APD, ada satu hal yang sangat penting bagi kita semua orang-orang percaya yang harus kita kenakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-14 dari Roma 13 ini tertulis, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat ini didahului dengan ayat sebelumnya di ayat 13 yang mengandung pesan agar setiap orang yang beriman hidup dalam kesopanan, dalam nilai-nilai moral yang baik, tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan, tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu, dan tidak hidup dalam perselisihan, pertengkaran atau iri hati. Selanjutnya dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud dari mengenakan Tuhan Yesus Kristus? Artinya adalah hidup kita ini bukan lagi kita yang hidup, melainkan Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dulu ada sebuah program yang berjudul What Would Jesus Do? Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Dalam acara ini setiap orang diajak untuk berpikir dan merenungkan apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus saat ada dalam situasi yang dialami oleh orang dalam acara tersebut. Setelah mendapatkan hikmat, barulah keputusan dan tindakan diambil sesuai dengan apa yang terbayang sebagai keputusan dan tindakan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam menjalani hidup ini, siapa yang kita kenakan pada diri kita? Apakah kita mengenakan tokoh idola kita, artis pujaan kita, atau seorang lain yang menjauhkan kita dari Tuhan? Apakah kita berusaha mengikuti tingkah laku mereka? Mari saudara, jangan ikuti tingkah laku yang bertentangan dengan kebenaran.
tapi ikutilah teladan Tuhan Yesus. Kenakanlah Tuhan Yesus pada kehidupan kita. Jadikan hidup kita ini menjadi hidup yang menuruti firman-Nya dan mengikuti pimpinan Tuhan. Tentu saudara, hal ini bukan berarti bahwa kita kehilangan jati diri kita sendiri. Tidak demikian. Kita tetap punya jati diri. Hanya saja saudara, jati diri kita itu dibaharui di dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, melainkan menuruti keinginan Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang agar kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar untuk mengenakan Engkau ya Tuhan, yaitu menjadikan kehidupan kami ini sebagai kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang bertahta. Engkau yang menuntun dan menguasai kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi hidup menuruti keinginan diri kami sendiri, melainkan hidup dalam pimpinan-Mu, mengikuti tuntunan dan kerinduan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam berbagai situasi, keadaan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan, berbagai godaan, ujian. Tolong kami agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami mau tetap mengarahkan mata rohani kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan kami, firman-Mu yang menjadi terang bagi langkah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.